Selanjutnya, kami mengundang kedua belah pihak untuk bermain melawan satu sama lain. Zhang Chenglong. Lei Penghui, yang tahun ini baru berusia 17 tahun, tinggi 168 cm, berat 60 kg. Zhang Chenglong, 18 tahun, tinggi 177 cm, berat 63 kg. Selanjutnya permainan kita akan resmi dimulai. Bertindak sebagai wasit untuk pertandingan ini, Pang Hongtao. Kompetisi sabuk emas Lei Penghui. Kepada Zhang Chenglong. Sebenarnya pelatih Dong, ini seharusnya menjadi kedua kalinya mereka berdua bermain. Pertempuran kedua, ini bulan Agustus. Pada bulan Agustus 2015, juga di Sichuan. Pada saat itu memang demikian. Zhang Chenglong menang dengan poin. Mari kita lihat bahwa tinggi badan Zhang Chenglong memiliki sedikit keunggulan. Melawan. Pukulan berat dan kaki berat datang dari sisi kiri saya. Lei Penghui adalah yang sebenarnya. Secara relatif, Lei Penghui lebih solid, dan masih melanjutkan gaya serangan multisegi dari game pertama. Soalnya, kedua pemain ini bermain lebih cepat, bangunlah dalam waktu singkat. Dua gaya yang sangat berbeda. Zhang Chenglong mengontrol jarak tendangannya dengan sangat baik. Sekarang kami perlahan mundur untuk mencari peluang. Lei Penghui masih menjaga jarak sedekat sebelumnya. Gaya mencolok multisegi dan multi titik. Saya ingat pertama kali mereka bertengkar. Pukulan lurus dan tendangan sapuan backhand Zhang Chenglong. Hal ini menyebabkan banyak kerusakan pada Lei Penghui. Saya tidak tahu tentang kompetisi kedua ini. Apakah Lei Penghui telah melakukan perubahan dalam teknik dan taktiknya? Kami melihat kaki depan Lei Penghui masih terluka. Kaki kiri depan ini disapu rendah oleh lawan lainnya. Pada pertandingan kualifikasi terakhir, itu memang terpukul dengan keras. Tampaknya Zhang Chenglong belum benar-benar mulai bertarung. Tidak memulai. Tampaknya masih perlahan mencari serangan balik. Dari perspektif kecepatan bergerak dan ritme gerakan, Lei Penghui tampaknya lebih cepat daripada Zhang Chenglong dalam hal ini. Ini adalah usaha yang membuat Zhang Chenglong ragu-ragu. Gambar. Lei Penghui telah berpindah ke sisi kanan Zhang Chenglong. Artinya, bagian luar Zhang Chenglong sedang bergerak, sisi lemah. Dengan cara ini dia akan menghindari Zhang Chenglong. Karena keunggulan ketinggian, serangan semacam ini menggunakan pukulan atau tendangan lurus. Ya, dan jika Zhang Chenglong ingin mendukungnya. Pukulan berat, lintasan kaki menyapu punggung perlu diperbesar agar bisa memukulnya. Pukulan lurus backhand. Kombinasi kecil dari Zhang Chenglong. Menyapu kaki. Secara relatif, Zhang Chenglong tampaknya masih sapuan kaki lainnya. Akhir babak pertama. Putaran 2. Zhang Chenglong melakukan sapuan dua kaki. Tampaknya Lei Penghui datang ke sini. Sapuan kaki lainnya memblokir tendangan sapuan Zhang Chenglong. Masuk dan segera kotak. Pelajaran yang didapat dari putaran pertama. Zhang Chenglong sepertinya begitu. Putaran ini. Ketika Anda memiliki cukup energi, Anda harus menyapu kaki Anda. Baru saja dimulai untuk waktu yang singkat. Dia memukul Lei Penghui dengan beberapa sapuan kaki secara berurutan. Sapuan kaki lainnya. Situasi khas ini.
Yang ini mengandalkan satu tindakan. Satu aksi sederhana. Ini cara menyerang lawan. Menghadapi seseorang seperti Lei Penghui. Multititik dan multisegi. Frekuensi serangannya cepat. Lawan yang bergerak sangat cepat. Itu pasti ada di tubuhmu sendiri. Saat menghadapi serangan lawan, itu harus menjadi langkah pertama untuk menangkap serangan lawan. Pemanfaatan tepat waktu. Tipikalnya cepat, akurat, dan kejam. Ya, saat pihak lain pertama kali bergerak bersama, sapu kaki kiri Anda untuk menemuinya. Jangan beri lawan kesempatan untuk melakukan beberapa gerakan berikutnya. Ya, ini memang Lei Penghui saat ini. Atau haruskah kita menjadi lebih efektif dan giat? Anda tahu, secara relatif Lei Penghui, dalam hal penggunaan teknik kaki, tanpa Zhang Chenglong, akan ada banyak orang. Jadi bagaimana dengan kerja keras? Dampaknya terhadap Zhang Chenglong juga tidak besar. Tapi bagaimana dengan tinju? Kemampuan kombinasinya harus lebih dari Zhang Chenglong. Soalnya, Zhang Chenglong mengalami beberapa perubahan dalam tendangan sapuannya kali ini. Karena awalnya saya baru mulai menyapu dan menendang. Lei Penghui akan melakukan beberapa upaya untuk mengekstradisi Anda. Masuk segera dan lakukan pukulan balasan. Tapi kali ini Zhang Chenglong, lihat dia menendang dari belakang. Lihatlah tipikalnya. Tepat saat lawan bergerak atau melakukan suatu tindakan, pukul dia dengan tendangan menyapu. Anda bisa langsung menghancurkan keseimbangan timur. Sekarang Zhang Chenglong sedang melakukan tendangan sapuan. Tambahkan saja sapuan dan tendangan setelah meninju. Aku tidak melakukan ini untukmu. Pertahankan aksi pasif melakukan serangan balik. Lihatlah dua orang ini, semuanya saling menendang dan bertukar pukulan. Berikan padaku. Saya juga harus melakukan yang sebaliknya. Niat bertarung kedua pria itu. Mereka semua adalah tipe petarung seperti ini, terutama Lei Penghui. Buat saja di permukaan. Sepertinya aku akan melawanmu. Faktanya, Zhang Chenglong bukanlah tipe pekerja keras yang dangkal. Tapi sebenarnya kamu harus memukulku. Saya harus mengembalikannya. Kami harus mendapatkan kembali kekalahan ini. Lei Penghui berhadapan dengan mereka berdua untuk pertama kalinya. Jika kita bertarung kali ini, adegan ini dibandingkan dengan yang pertama kali, banyak kemajuan yang harus dicapai. 10 detik. Soalnya, Lei Penghui sebenarnya sangat pintar. Saat lawan sedang menyapu kakinya, pergi ke sisi lain. Saat bertarung dengan Minato, gunakan flat hook dengan tangan depan. Sekadar untuk menghilangkan tekanan menyapu kaki Anda. Dan kemudian pada saat yang sama, ayo lakukan serangan hook letak tangan depan ini bersama. Sang. Jackie Chan tetaplah orang yang sama yang tidak berubah dalam menyikapi segala perubahan. Masih banyak langkah menyapu punggung untuk yang satu ini. Menyapu kaki lagi. Zhang Chenglong juga bergegas. Lutut. Menyapu kaki. Lalu ada lutut. Zhang Chenglong. Anda tahu, meskipun dia tidak banyak bertengkar, tapi penempatannya tepat sasaran. Sangat akurat. Lei Penghui berkelahi satu sama lain. Lei Penghui memiliki banyak titik pendaratan, banyak perubahan, frekuensi. Tetapi meskipun Zhang Chenglong mengatakan bahwa tindakannya tidak banyak, relatif kiri, efek pada kekuatan pukulan. Zhang Chenglong saat ini, Lei Penghui seharusnya tidak melakukannya. Teknik menendang seperti ini tidak efektif. Itu hanya membuang-buang energi. Itu tidak mempunyai efek efektif. Kamu lihat. Zhang Chenglong menyapu kakinya setiap saat. Tujuannya sangat jelas. Jarang melakukan pukulan pendek. Entah itu pukulan di lenganmu, atau langsung memukul tulang rusukmu, semua merugikan Anda. Oke. Sudah jelas sebelum bacanya. Lihatlah Lei Penghui untuk kami. Pokoknya, jangan beritahu dia lagi. Anda pergi ke kiri. Ke kiri. Pergi ke kirimu sendiri. Tepat di sebelah kanan Zhang Chenglong. Tapi ketika Anda pergi ke arah diri Anda sendiri, perlu menambahkan lebih banyak serangan. Lebih banyak teknologi perlu diperkenalkan. Gerakan belaka. Gerakan harus dikoordinasikan dengan tindakan. Sehubungan dengan tindakan ofensif. Soalnya, Zhang Chenglong semakin besar dan longgar saat ini. Kali ini, tangan belakangnya langsung masuk ke dalam. Lihatlah Lei Penghui. Zhang Chenglong memahami rencana serangan Lei Penghui. Dia berbelok ke kiri. Zhang Chenglong juga berbelok ke kiri.
Saya tidak akan memberi Anda tindakan balasan saya ini. Benar, benar, benar. Zhang Chenglong menggunakan kaki kanannya sebagai poros. Seluruh tubuh ini, putar ini searah jarum jam. Kebetulan saya harus berhadapan langsung dengan Anda Lei Penghui. Lihatlah tangan kanan Zhang Chenglong. Langsung masuk, tendangan menyapu lagi. Oke, secara relatif, Lei Penghui hanyalah penendang sapu. Efektivitasnya sangat rendah. Dan terlebih lagi, sekarang Zhang Chenglong telah membukanya. Ketika dia ingin masuk, tendangan lurus ini bisa juga mengontrol jarak. Jika jaraknya lebih akurat, aku akan menendangmu juga. Berikan lebih banyak tekanan pada Anda secara langsung. Anda lihat Lei Penghui jelas ada di sini. Serangan metode tinju ini, frekuensinya jauh lebih tinggi. Tapi Gao Gui Gao, damage yang diberikan kepada lawan tidaklah besar. Tidak fokus, ya. Bimbingan di luar lapangan ini dari kedua belah pihak. Mereka semua membiarkan pemainnya sendiri. Masuk dan bertarung, masuk dan bertarung. Kedua orang ini menyerang. Sampai saat ini. Terlepas dari kemenangan atau kekalahan, semuanya adalah pemain bagus. Semuanya adalah master. Mereka semua adalah pemain bagus. Setidaknya ini pertandingan yang sangat reguler. Menang atau kalah sudah tidak penting lagi saat ini. Selanjutnya saya ingin mengumumkan 5 set wasit. Penilaian mereka dengan suara bulat. Selanjutnya saya ingin mengumumkan 5 set wasit. Penilaian mereka dengan suara bulat. Wasit nomor 1, 30 hingga 27. Wasit nomor 2, 30 hingga 27. Wasit nomor 3, 30 hingga 27. Wasit nomor 4 mendapat skor 30 hingga 28. Wasit nomor 5 mendapat skor 30 hingga 27. Pada akhirnya pihak merahlah yang menang. Kami mengucapkan selamat kepada Zhang Chenglong. Kami diundang selanjutnya. Produser legenda Amerika, Tuan Mei Jiasiang. Sabuk bonus diberikan kepada Zhang Chenglong. Tepuk tangan untuk Jackie Chan Murphy. Dalam industri film kita, Jackie Chan. Di cincin kita, ada Zhang Chenglong.